Silakan Ibu. Lagi gimana? Ini Suaranya putus-putus Bu Rizky atau di saya ya? apa? Apakah sudah jelas suaranya? Nah ini sudah agak lebih baik. Oke, pas. Kita bertemu lagi di mata kuliah ini farmakoterapi sistem pencernaan. Dan nanti baiknya sebelum kita memulai berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran dan kemudahan pemahaman dalam pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Ya, telah selesai. Bagaimana kabarnya mahasiswa sekalian hari ini, pagi ini? Apakah sudah sarapan kira-kira? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Bu. Sudah Ibu, Alhamdulillah Sarapannya sehat. belum, Bu. Ya, sarapan Sarapan. semua ya. Yang belum sarapan, silahkan nanti sarapan setelah kuliah ini gitu ya. Karena kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan salah satu organ dalam pencernaan yang kurang. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya akan mencoba untuk merecall lagi materi yang kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang topik farmakoterapi mual muntah. Kira-kira ada yang bisa menjawab atau ingat penyebab mual muntah apa ya? Ya, silakan Pak Alan. Eh, Pertama itu mungkin ada gangguan pencernaan, Bu. Seingat saya, Bu. Very good. Itu ya. Nah, salah satunya adalah gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan itu adalah contohnya kemarin kita gunakan GERD atau buka lambung. Ini adalah materi tentang buka lambung. Sebelum kita masuk ke materi, kita coba dulu. Silakan diakses listnya dan dikerjakan selama 1 menit. Dikerjakan sepengetahuan saudara dulu, ya, tidak masalah. Silakan dikerjakan di menit. Oke, bagaimana kuisnya kira-kira banyak yang bisa menjawab atau yang belum bisa menjawab? Belum bisa, Alhamdulillah, Bu. Bu. Bisa menjawab, Bu. Bisa ya, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Kita coba dulu pemahaman di dalam perkuliahan pada hari ini, semoga setelah ini bisa menjawab pertanyaan. Nah, apa yang tertuju dalam pembelajaran? Yaitu dilakukan setelah ini mahasiswa untuk menjelaskan macam-macam penyebab dari dia menjelaskan obat-obatan dan tata laksana terapi. Jadi diharapkan setelah ini, karena seperti biasa kita akan menyebar kasus, mahasiswa sudah paham apabila diberikan nanti di ujian pada kasus pemenangan untuk terapi pasien. Ini adalah outline-outline yang akan kita bahas pada hari ini. Dimulai dari definisi, epidemiologi, seterusnya sampai nanti kita akan membahas kasus klinis. Belum kita masuk, saya ingin bertanya dulu, kira-kira menurut saudara apa itu Kak? Saudara tahu biasanya yang di masyarakat umum gitu, Kak Lamun apa sih? Silakan, Kak. Anu, Bu. Luka lambung itu pengetahuan saya itu kayak luka di lambung itu ya, Bu. Ya, dari betul. Terima kasih ya. Pak lambung itu kalau kita dengar secara umumnya ya adalah adanya perlukaan di lambung. Bagaimana bisa ada luka di lambung? Karena lambung kita itu kan maksudnya dia tebal dan bisa luka lambung. Ini itu adalah kerusakan bagian mukosa atau jaringan di dalam lambung atau duoden sosial ya, yang kemudian menembus lapisan muskularis mukosa. Jadi dari permukaan embus itu kan langsung dengan asam lambung sampai ke bagian dinding dalam. Karena apa? Ya, itu tidak seimbangan antara ada yang namanya faktor agresif dan faktor agresif ini yang sifatnya kadarnya bisa naik turun dan yang secara natural bukan yang rawan untuk mempengaruhi bagian wajah. Misalnya, kemudian asam lambung. Kita punya asam lambung, masih tahu kan? Kemudian hormon masif, adanya infeksi bakteri, Helicobacter pylori, infeksi penggunaan obat-obatan serta faktor dari stress oksidatif.
Sedangkan faktor protektif atau faktor yang melindungi itu adalah lipus, ada residu bikarbonat, aliran darah yang besar, ada hormon prostaglandin, dan ada sifat regenerasi atau perbaikan. Kenapa kemudian perlu untuk dibahas Indonesia sendiri? Prevalensi infeksi Helicobacter pylori pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa di wilayah Sumatera prevalensi untuk infeksi bakteri pylori dari penyebabnya agak tinggi dari Indonesia. Dan ada beberapa faktor resiko utama untuk infeksi. Penggunaan jangka panjang NSA ini, karena umumnya dari masyarakat masih ya, membeli obat itu seperti terbukan di angka sekitar dan kalau tidak bertanya ke indikasi. Kemudian ada indikasi konsumsi alkohol dan stres dan tidak bertransaksi. Kemudian ada faktor kecil seperti ini. Jadi, pertama adalah kendaraan. Saat kendaraan di hati bagian khusus ini, kalau lama-lama terjadi permukaan, bagaimana apabila ada permukaan di dalam, lama-lama dia akan menjadi sering. Kalau ada memiliki sama seperti kulit kita ya, kalau terbuka itu akan ada pendarahan. Dan itu terjadi dari 3% kasus komplikasi. Kemudian bisa terjadi konstipasi, peradangan kepala, obstruksi atau kerusakan, bahkan bisa menimbulkan risiko ganasa. Bisa menyebabkan resiko sampai tumor atau bahkan kanker pada bagian kepala. Itu yang mau kita cegah. Kalau kenapa tata laksana penyebab. Mari kita lihat klasifikasi dari langsung yang sini. Dibagi dua berdasarkan lokasi. Sini kalau di sini namanya pertama. Kalau di bagian bawah sedikit antara lama, khusus itu namanya bukan duodenum. Kan kalau klasifikasi kalau berdasarkan penelitiannya itu kita lihat berdasarkan ada yang ingin sudah obat-obatan apa dari stres atau solusi ini sudah beracun apa ini mesti kalau lainnya yang kita supaya mengetahui dari mana asalnya gejala atau tanda yang dialami pasien dan kita bisa mengantisipasi. Saya ambil contoh kita ini adalah obat yang sistem saraf dia akan memberikan perintah pada bagian pencernaan. Bagian pencernaan misalnya ada perintah untuk menurunkan jumlah asam lambung atau meningkatkan kalau jumlah asam lambung itu diperintahkan untuk meningkatkan itu akan menyebabkan reflux pada asam lambung pada lambung tersebut. Kemudian menyebabkan gejala pada beruang muntah atau sebentar lalu terjadi lagi dan sebagainya dan tidak di atas itu yang terjadi di erosi serasa kronis tidak langsung soal dari pasien yang terindikasi untuk alami yang pertama pasien itu mulut menjadi perut yang seperti rasa busuk atau rasanya panas. Jadi besar berlangsungnya kronis dan berat. Jadi bukan karena mah sekali sudah berulang-ulang dan sudah dalam 8 bulan atau gitu. Kemudian sering mual muntah misalnya, dan karena mual ini menyebabkan penurunan nafsu makan. Ada juga beberapa pasien yang mengeluhkan kembung dan perasaan penuh di perut. Dan terakhir, ada kasus pendarahan. Kita lihat dari mana dari spesies pasien. Misalnya dia berwarna merah, atau merah gelap gitu. Itu ada indikasi pendarahan di lambung. Itu adalah bagaimana diagnosis? Selain pemeriksaan fisik yang kita sebutkan tadi dari tanda dan gejala yang terlihat, misalnya, kita juga bisa menilai bagaimana riwayat medis.
kita tanya dulu, pasien ini mengkonsumsi obat apa? Oh, pasien ini kemudian dilanjut ke tindakan tes darah. Lalu kita cek ada bakteri di lambung, ya, atau pasien sudah kena anemia karena ada pendarahan di lambung. Itu terakhir ada virus. Kemudian biasanya langsung alat langsung dimasukkan di melihat kameranya, melihat apakah benar-benar atau mengambil sampel. Apakah sudah terjadi keganasan pada selnya atau baru sedang ya. Apa kita harapkan di luaran terang orang sekresi ya sebenarnya faktor yang paling besar adalah pendekatan asam lambung terus bukan itu dua melindungi mucosanya jadi dilindungi memproduksi preparasi itu nanti perbedaan jadi kami dari sini dari sama dari itu harus itu adalah ini adalah kita akan belajar bagaimana algoritma dari kita belajar mengenai ya, misalnya pasien datang dengan gejala yang cukup kita tanya dulu dispepsia kalau hanya dispepsia tidak ada yang lain-lain yang ditanya dulu sebenarnya pakai obat NSAID tidak obat NSAID yang kita suruhkan itu misalnya aspirin segram atau sampai penaman gitu ya. Lalu iya, yang pertama kita sarankan juga menambah obat, tapi coba menghentikan obat. Hentikan dulu obat atau menurunkan dosis. Kalau bisa kita berhasil ya dulu. Tapi kalau misalnya hasil baru diberikan obat yang paham golongan 40 atau kedua atau golongan GPI. Hal yang sama, kalau misalnya pasien tidak menggunakan obat ini sebagai apa bisa? Kita dulu apakah ya terindikasi infeksi bakteri itu. Kalau iya, berarti kita membutuhkan eradication technique. Jadi terapi antibiotik. Biasanya dibarengi juga dengan ini ya. Sebesarnya untuk algoritma. Dan aku kita ada kami juga kendaraan ini atau belum apa namanya itu diberikan lagi kalau bentuknya ya tapi apabila sebenarnya ini sesuai dengan dari penelitian sudah saya kami naik sedikit sudah masuk ke farmakologi. Jadi untuk ada 5 golongan besar bakteri dan empat dan itu sebetulnya dia dari dua antara segala dan kalau kaki mereka bekerja lagi dalam lambung saja mereka sama lambung dan mengatasi tapi tidak obatnya selesai faktor itu sebenarnya dari sistem dia masuk ke dalam dari jaringan sebagai seorang praktisi dalam memberikan anjuran terapi itu sebenarnya dengan kita lihat juga bagaimana konsultasi yang menggunakan obat itu kita bisa misalnya dalam antasida lari aman sedangkan yang sudah berat kita bisa digunakan dokter dalam tubuh itu. Apa yang yang penting saya terkait seperti tadi lansoprazol mengubah penyerapan obat lain. Misalnya antibiota kekurangan antibiota jadi misalnya pasien yang sedang mengkonsumsi obat antiviral, siklofir, seorang farmasis harus pintar untuk menjalankan atau memberikan ambil yang berbeda karena obat ini tidak terjadi.
Selain pengobatan farmakologi, kita juga butuh pakai juga pengobatan farmakologi sekali. Itu yang pertama bagaimana menghindari permintaan medis. Sebagai seorang farmasis, itu menjadi masing-masing ya. Tahu dengan menggunakan obat atau seperti itu tidak ada indikasi yang khusus. Ya, misalnya kalau minum botol langsung minum itu gampang. Misalnya minum botol yang dikonsumsi itu tidak pula kayak perkembangan sebelum konsumsi makan. Dia kan memicu ya, memicu asam lambung. Kalau kita tidak sebelum itu asam lain, dia mempengaruhi itu. Ada bagi kan menjadi kemudian karena tadi disebutkan kalau alhamdulillah sifatnya jangan bisa akan kita stop karena nanti akan memburuk. Kemudian dia bisa pasti itu sudah tak sarankan menghindari makanan yang sudah asam atau kandungan kafein. Kenapa? Karena memicu peningkatan asam lambung. Jadi kalau dengan parah manajemen stres dan hiburan. Ada kondisi stres itu punya hit and run yang disebutnya yang peningkatan asam lambung. Kemudian kemudian yang terakhir ada pasien presiden misalnya yang tidak mampu dia pakai aspirin dari itu. Banyak kamu ada pemilihan aksen dan harus jadi simpel bahkan bahasa terapinya sangat penting untuk bagaimana. Jadi sadar perlu perhatian khusus pada kasus eksistensi. Ada pertanyaan sampai sini untuk mata kuliah apakah betul? Ya, silakan Pak. Oh ya Bu, ini terkait faktor agresif tadi Bu, disebutkan kalau ada interaksi bakteri Helicobacter ya Bu. Itu yang saya mau tanyakan itu mengapa infeksi bakteri Helicobacter pylori itu sangat berperan pada patogenesis luka lambung ini Bu. Terima kasih. Jadi Helicobacter itu dia memberikan racun, mengeluarkan racun dan meningkatkan enzim yang merusak kesalahan. Kalau kenapa spesifiknya Helicobacter pylori? Ya, jelas kira-kira. Oke, kita coba lihat bagaimana kita cek lagi kemampuan kita terkait dengan silakan. Biasa kita akan bahas kasus setelah teman-teman. Yang pertama silakan buat kamu kecil, kemudian bisa kasus dan jawaban kasus yang ini sebelum itu sudah diberikan dan silakan dan buat lembar SOAP terapi khusus pasien. Ini adalah kasus yang kita silakan screenshot atau nanti saya akan kirim ke PJ kasus dan itu adalah ekspresi yang saya gunakan yang sudah bisa menggunakan materi lain sebagai penerapan pada masa kasus ini. Kita coba semoga apa yang pelajaran ini meningkatkan kita untuk menjadi farmasis baik dalam hal yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Gomono untuk memberikan masukan dan saran. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Tiara.
Bu Rizky bagus ya penampilannya, walaupun di saya itu audionya agak agak tidak normal gitu ya, terputus-putus. Apakah hanya di saya atau di teman-teman juga begitu ya? Kecil, Pak. Ya, Oh gitu, Suaranya kecil. sama, Pak. Kami juga, Pak. Suaranya kecil. berarti benar. Ya, tapi kalau dari yang ditampilkan eh, Bu Rizky ini prosedurnya sudah bagus begitu ya. Bahan tayangan memanfaatkan Canva, artinya lebih berwarna, tidak hanya sekedar teks ya. Kita itu seringkali terjebak eh, bahan tayangan ambil mudahnya copy dari Microsoft Word atau teks gitu, kemudian di paste di eh, media tayang PowerPoint, kemudian dipresentasikan. Nah itu eh, apa ya, kurang menarik tentu untuk mahasiswa gitu. Nah, tapi Bu Rizky sudah menampilkan dengan lebih berwarna, lebih baik, ya, lebih bagus. Kemudian diawali dengan quiz, ya, dengan mahasiswa menggunakan gawai yang dimiliki untuk men-scan kode batang atau barcode yang ditampilkan oleh dosen, yang isinya untuk merecall, mengkaitkan pengetahuan awal yang dimiliki oleh mahasiswa dengan apa yang akan disajikan oleh Bu Rizky pada hari ini. Ya, jadi bagus. Dimulai dengan doa tadi, ya, kemudian apersepsi melalui recall menggunakan kode batang. Nah, kemudian mungkin yang saya beri masukan, Bu Rizky ya, dari 3 capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang disampaikan itu tiga-tiganya menjelaskan. Nah, kalau dari sudut pandang pembelajaran, dari sudut pandang taksonomi pembelajaran, menjelaskan itu merupakan kemampuan untuk berpikir paling dasar, ya, low order thinking skill gitu ya. Jadi termasuk ingatan. Nah, kalau ingatan ini agak agak dikhawatirkan, apalagi bidang Bu Rizky ini bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan masyarakat yang sedang bermasalah dengan kesehatannya begitu. Jadi kalau mahasiswa bekalnya lebih banyak ke remembering, ya, mengingat atau aspek pengetahuan, ya, kognitif paling rendah, ya, dikhawatirkan nanti mahasiswa ini verbalistik. Apalagi karakteristik mahasiswanya Bu Rizky, ya, di S1 itu anak-anak yang lahir tahun 2000 sampai 2015 rata-rata sekarang sangat tergantung dengan teknologi informasi. Ya, sangat dikhawatirkan jika tingkah laku belajar yang ditanamkan oleh Bu Rizky ini pada ingatan, mereka nanti eh, kurang meaningful gitu ya. Ya, kurang mindful, kurang meaningful bagi mereka. Sehingga dikhawatirkan jika mereka menjadi apoteker, ya, mahasiswa kita, lulusan kita menjadi apoteker dan tidak menguasai bidangnya secara paripurna, ya, ini nanti akan terjadi malapraktik yang bisa membahayakan eh, apa namanya pasien atau masyarakat. Gitu. Tadi di apa uraian, ya, pada langkah-langkah berikutnya memang tampak bukan hanya pengetahuan tapi belum memberikan konteks dalam bentuk contoh-contoh yang real. Ya, karena sekali lagi mahasiswa kita, mahasiswa Bu Rizky ini adalah nanti akan langsung bersentuhan dengan masyarakat yang masyarakat itu sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Nah, ini tentu tentu perlu perhatian ekstra. Berikan mereka eh, koneksi pengetahuan itu dengan kondisi real di lapangan. Kalau perlu seperti tadi saya sampaikan ke Pak Aris ya, beri contoh baik jika eh, pengetahuan yang kita lakukan itu dilaksanakan dengan baik,
dan beri contoh buruk jika pengetahuan yang kita sampaikan itu dilakukan dengan tidak baik begitu. Jadi dengan kontras itu maka akan membangun apa ya? Membangun persepsi kepada peserta didik ya, supaya dia aware betul, dia hati-hati betul. Oh, kalau saya tidak cermat, maka apa yang akan terjadi? Maka saya harus memberikan layanan yang sangat cermat supaya bla bla bla. Nah, ini mohon nanti pada real teaching itu diperlihatkan, diberikan contoh-contoh yang langsung relate dengan bidang yang akan ditekuni, bidang yang akan dilaksanakan oleh mereka nanti selepas kuliah dari kelas-kelas kita. Tadi bagus, sudah ada diskusi, yang diskusinya itu berupa studi kasus dibagi dalam beberapa kelompok, ya. Yang ini diharapkan bisa mereduksi tadi kekhawatiran saya. Ya. Sukses untuk Bu Oktar ini. Terima kasih Bapak atas saran dan masukannya. Boleh Ibu Rizky di stop recordnya.